Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintaro Isah dari UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto, dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 7 MPIP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dari supervisi guna memenuhi tugas individu untuk UTS mata kuliah Manajemen Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Nah, untuk pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama definisi supervisi pendidikan, yang kedua adalah perkembangan paradigma, yang ketiga yaitu ada tujuan, yang keempat ada fungsi, yang kelima ada pendekatan dalam supervisi, yang terakhir yaitu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Perlu kita ketahui bahwasannya supervisi adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena supervisi ini menjadi bahan evaluasi untuk lembaga pendidikan dalam menjalankan rencana perencanaan dalam sekolahan ataupun dalam hasil evaluasi dalam perencanaan yang sudah dilakukan dalam pendidikan, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya definisi dari supervisi yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Artinya di sini supervisi yaitu sebagai cara atau memberikan cara-cara yang efektif untuk guru dan para staf dalam melakukan pekerjaannya di sekolahan secara efektif, seperti itu. Jadi supervisi ini menjadi sebagai alat untuk tolak ukur para guru dalam melaksanakan pekerjaan mereka, seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa pendapat mengenai supervisi, bahwasannya supervisi itu merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula. Jadi dalam pengertian tersebut bahwasannya kita ketahui supervisi ini bukan hanya sebagai alat untuk perencanaan, tapi supervisi ini juga bisa menjadi evaluasi setelah perencanaan itu dilaksanakan, seperti itu. Nah, supervisi ini bisa juga untuk menilai dari kegiatan tersebut ataupun mengkoreksi. Nah, selain itu juga supervisi ini merupakan memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Jadi dan selain itu juga supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang bertuju kepada perkembangan kependidikan guru-guru dan personal sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, yaitu bisa berupa dorongan, bimbingan, kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan. Pembaharuan ini bisa berbentuk dalam untuk kegiatan pembelajaran yang baru, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sampai sini definisi supervisi sepertinya cukup ya, bahwasannya supervisi ini merupakan kegiatan ataupun aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan
pegawai sekolah lainnya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Artinya supervisi ini lebih menonjolkan atau menunjukkan untuk pekerjaan untuk para tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan, seperti itu ya. Lalu untuk yang kedua ada perkembangan paradigma supervisi. Perlu kita ketahui paradigma pendidikan itu akan berjalan sesuai dengan zamannya. Nah, begitu pula dengan supervisi, bahwasannya mereka juga memiliki paradigma ataupun perkembangan ya, dari tahun per tahun ataupun untuk di masa yang akan datang. Nah, perlu kita ketahui supervisi ini yang untuk proses untuk kedepannya diarahkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Jadi supervisi ini akan membangkitkan semangat dan tentunya para pendidik ya, seperti pegawai, guru, seperti itu. Yang kedua yaitu mengembangkan dan mencari metode mengajar yang baru dalam proses pembelajaran yang baik dan sesuai. Nah, ini juga sangat penting ya, karena kita itu menyesuaikan dengan peserta didik. Misalnya untuk hal seperti ini ya, karena di zaman seperti ini kan pendidikan sangat penting untuk mengikuti zaman. Seperti misalkan pendidikan harus mengikuti teknologi ataupun zaman yang berjalan ya, seperti teknologi. Anak-anak lebih suka mereka dengan virtual, misalkan mereka lebih mudah memahami pembelajaran dengan virtual. Berarti kita harus menyediakan alat untuk contohnya untuk menonton film yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, dengan seperti itu maka siswa atau peserta didik akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan suasana yang baik antara guru dan siswa, antara guru dan sesama guru, antara guru dan kepala sekolah, serta staf sekolah dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Artinya bukan hanya hubungan antar sekolah guru dengan siswa saja, namun dalam semua kelompok, semua subjek yang di dalam lembaga pendidikan itu harus saling memiliki suasana yang baik, seperti itu. Lalu yang keempat adalah berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru serta pegawai. Nah, ini juga sangat penting ya, karena kualitas pendidikan itu bukan dilihat dari bangunannya ataupun dari sekolahannya ataupun dari beberapa aspek yang bisa memenuhi dari materi. Bukan hanya itu saja, namun kita harus juga membangun kualitas dari pendidik itu tersebut, karena pendidik itu merupakan faktor utama untuk menciptakan kualitas generasi yang berkualitas selanjutnya, seperti itu ya. Nah, lalu usaha apa yang akan dilakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas dari guru ataupun dari pengetahuan guru, yaitu dengan mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, seminar, training, ataupun upgrading, seperti itu. Nah, jadi dari sini bahwasanya sudah jelas ya, perkembangan paradigma memiliki hal yang sangat penting untuk mengarahkan tujuan kedepannya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Dari sini tentunya supervisi akan memberikan perencanaan yang baik, yang benar ya, untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki kuantitas dan kualitas, karena kuantitas dan kualitas untuk peserta didik itu sangat penting, seperti itu. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya. Nah, ini yang tujuan kedua itu lebih ke guru ya, karena guru itu dalam supervisi ini nantinya guru juga akan dievaluasi ya, seperti dasar kompetensinya, seperti kompetensi pribadi, pedagogik, ataupun sosialnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi selain tugas pendidik itu untuk mengembangkan ke sekolah, pendidik juga terutama kepala sekolah, mereka juga harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, karena masyarakat juga akan menjadi penunjang yang baik untuk program baru dalam pendidikan, seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Hal ini dikarenakan program yang diadakan sekolah akan lebih besar bantuannya dari masyarakat ya. Jadi kerjasama antara masyarakat dan komite untuk memenuhi terjalannya program suatu sekolah itu sangat penting ya, adanya masyarakat, seperti itu. Nah, dari pendapat di atas kita dapat memahami ya bahwasannya tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Nah, bahwasannya tujuannya kembali ya, bahwasannya untuk memaksimalkan pendidikan secara pembentukan pribadi ataupun karakter pada peserta didik, seperti itu. Lalu selanjutnya ada fungsi utama dalam supervisi pendidikan. Nah, seperti yang dijelaskan pada Suhartin ya, bahwasanya ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah mengkoordinir semua usaha sekolah. Usaha di sini yaitu dalam bentuk program-program yang dilaksanakan ataupun sudah direncanakan di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut, seperti itu ya. Jadi supervisi itu membantu dalam mengkoordinir semua perencanaan yang sudah direncanakan oleh semua dalam pendidikan. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah ya. Terus ada memperluas pengalaman guru. Pengalaman ini bisa diambil dari workshop yang diadakan dari supervisi ataupun dari sekolah. Terus ada upgrading ataupun acara-acara yang bisa membangun pengalaman. Nah, yang selanjutnya ada menstimulasi usaha-usaha kreatif, seperti memberikan metode pembelajaran yang baru supaya peserta didik lebih mudah dalam memahami, seperti itu juga fungsi ya. Terus memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Fasilitas di sini adalah mereka bertugas untuk memberikan beberapa perencanaan ataupun evaluasi. Nah, penilaian ini bisa berbentuk evaluasi dalam perencanaan setelah perencanaan tersebut sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Lalu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan dalam supervisi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan direktif. Yang perlu kita ketahui yaitu pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung,
supervisor memberikan arahan langsung ya, sudah tentu mengarah perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pendekatan direktif, yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Jadi dalam pendekatan direktif ini, supervisi atau supervisor itu langsung mengarahkan kepada guru-guru atau para pendidik di dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, bahwa dapat disimpulkan bahwasannya perilaku supervisi yaitu mendemonstrating atau menunjukkan, yang kedua directing mengarahkan, yang ketiga adalah standardizing mempersiapkan, dan reinforcing atau memperkuatkan. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan non direktif. Yang tadi direktif, yang sekarang non direktif. Nah, non direktif ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Adapun secara teknis perilaku, yaitu dengan mendengarkan, dalam artian mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru, baik berupa keberhasilan maupun permasalahan ya. Yang kedua yaitu memberikan penguatan. Setelah mengetahui berbagai keluhan yang dialami guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah memberikan penguatan. Ya, penguatan itu seperti motivasi yang positif seperti itu. Nah, motivasi yang positif ini akan mendorong manusia untuk berbuat positif atau kebaikan juga, sehingga dari penguatan yang berupa motivasi positif ini diharapkan mampu menghilangkan keburukannya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini adalah cara pendekatan memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Jadi dalam pendekatan kolaboratif ini menggunakan dua pendekatan, yaitu direktif dan non-direktif, yang menjadikan dari kolaboratif ini mewujudkan pendekatan yang baru, seperti itu. Nah, yang dilakukan yaitu menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Lalu yang terakhir ada teknik-teknik dalam supervisi. Yang pertama yaitu ada teknik individual, adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini supervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga bukan hanya seorang, maksudnya memberikan bantuan perorangan atau individu. Nah, yang kedua yaitu ada teknik kelompok, yaitu teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Adapun beberapa contoh dari teknik individual yaitu bisa dengan wawancara perorangan, kunjungan kelas, observasi kelas, maupun wawancara kelompok atau group interview. Nah, untuk teknik yang digunakan dalam teknik kelompok yaitu bisa dengan seminar, penataran atau in-service training, simposium, diskusi panel, lokakarya atau workshop, rapat guru, dan pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.